balik lagi ke mulai bersuaranya Amanat Institute. Jadi buat teman-teman seperti biasa nih, buat followersnya Amanat Institute mungkin udah kenal ya, setiap hari Jumat sore kita bakal ketemu sama beberapa orang-orang seru yang kira-kira bisa kita ulik-ulik tentang pengalaman dia berpolitik atau bahkan pendapat dia tentang dunia politik saat ini. Nah, saat ini kita bakal bareng Kak Ganama dijadiin satu. Oke. While we are waiting for him to come, aku bakal sedikit ngebacain contekannya sebelah sini. Ngebacain tentang latar belakang pendidikan beliau. Oke. Walaupun kita Amanat Institute adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang pembelajaran politik khusus untuk anak muda, namun berarti dia udah datang. Bentar, gue mau kenalin lo dulu. Oke, sip. Boleh dong. Oke. Nanti ini cross check ya, takut ada yang salah contekan gue nih, kepoan gue salah atau benar. Barry adalah seorang lulusan Bachelor of Science jurusan Matematika dari Universitas Indonesia, IP-nya nggak cum laude, tapi di atas 3. Terus penting ya info itu ya. itu penting, jangan sekarang salah iya. tapi IP baru kan. Yes. Barry itu sempat melanjutkan pendidikan master degree-nya di Imperial College of London, ngambil Applied Mathematics. Aduh, ini judulnya kayak gue ngomong juga. Gue nya kayak apanya tuh? Judul apa tuh? Oh, tesis. Ya. A new traffic flow model with congestions. Okay. Existence of solution of the mathematical models of traffic flow involving from partial differential equation and functional analysis. Oke, Jeremy Pauline, sorry, ini udah ada balik. Itu nggak tahu gue yang ngomongin benar apa salah. Kemudian, nah ini gokilnya lagi nih, lo S1 matematika, S2 matematika, tapi kenapa lo ngambil lagi kursus di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara, dan lo ngambil kursus di epistemologi dari masa ke masa. Dan dari las, lo juga ngambil di Harvard University online course di Leading School tentang CSML course. Dan nanti aku pengen tanya itu apaan. Malum ya, gue kursusnya sekalinya kursus menjahit doang, Bar. Merendah aja nih Teh Fiera nih, ya ampun. Tak apa-apa Barry. Kemudian sedikit pengalaman kerja tentang Barry ini buat teman-teman. Aduh, ini nggak sedikit sini, banyak banget. By the way, dia kepala sekolah loh ini. Aduh. Pertama, lo adalah pernah bekerja sebagai intern di Knowledge Management Analyst intern at Open Government Indonesia. Kemudian lo pernah kerja juga di asuransi, Bar. Actuarial Analyst intern di Manulife Indonesia. Kemudian menjadi seorang researcher juga di Databot. Dan ini pernah jadi data scientist juga di Tokopedia. Jadi pengen tahu emang Tokopedia ada fun fact yang nggak kita ketahui nggak? Dan sekarang currently lo bekerja di Erudio Indonesia sebagai kepala sekolah. Bukan di sini sih school principal contekannya, tapi menurut yang itu benarnya udah pindah jadi pro of research development, riset penelitian pendidikan masa depan. Masa depan pandemi aja belum selesai, Terus kita mah realistis aja ya teman-teman. Betul. Masa depannya nggak pasti banget gitu ya jadinya sekarang. Itu nggak pasti banget. Kemudian lo juga co-founder Ngobrol Matematika yang gue follow. Gila, lu membuat matematika bisa sesimpel itu. Yang gue benci sama Sinkos kangen. Sinkos kangen. Ya ampun. Dan juga lu currently sebagai head of content creators di Zenius. Wah, ini temannya Bapak Sabda dan Ibu Chania nih, ini. Betul. Teman blog ini ya, foundernya Zenius ya. Oke, Bar, ada yang disanggah nggak dari pembacaan gue? Undang-undang dasar 1945. Tentang diri lo itu. Enggak kok, aman. Mantap, Teh Fiera, risetnya mantap.
Contekan, contekan. Alias gue kepo-kepoin lu banget. Oke, Bar, sebelum masuk ke pertanyaan nih, Bar. Tadi disebut pekerjaan lo adalah Kepala Riset Pendidikan Masa Depan di Erudio. Mm-mm. Maksudnya tuh kalau lu ngapain di situ? Lu kayak berhalusinasi dengan masa depan, lu ngeramal, lu ngeganti kayu, atau apa? Basically sebenarnya ini udah cerita aja ya langsung ya. Iya. Ya, ya, oke, sip. Jadi basically di Pusat Riset Pendidikan Masa Depan itu kita, ya tentu saja namanya kan pusat riset. Jadi kita pengen riset tentu saja, tapi juga outreach programnya juga banyak. Jadi kita banyak kerjasama sama sekolah-sekolah, sama pemerintah lokal ataupun juga nasional untuk bantuin inisiatif-inisiatif baik lah pemerintah ataupun non pemerintah, organisasi non pemerintah, bikin pendidikan kita makin maju, makin apa ya, makin menyerupai konsep yang kita bayangkan di masa depan gitu. Which is sebenarnya konsep yang kita mimpikan itu sebenarnya mundur lagi sebenarnya ke konsepnya Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Yang mana tuh? Jadi Ki Hajar Dewantoro kan biasanya yang dikenal mungkin yang paling sering disebutkan itu ya Ing Arso Sungklodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani gitu kan ya. Bahkan Tuturi Handayani itu ada biasanya di logo di OSIS gitu kan, Tuturi Handayani gitu. Betul, yang logonya itu. Betul, tapi sebenarnya apa ya, in terms of kayak filosofi di balik apa konsep pendidikannya Ki Hajar Dewantoro tuh benar-benar sangat berpusat kepada anak, memerdekakan anak, dan fokus kepada bagaimana anak-anak itu bisa punya kemampuan memilih apa yang baik buat dirinya. Jadi mandiri gitu, merdeka sesuai dengan kayak pemerintah kita kan sekarang programnya adalah Merdeka Belajar gitu kan ya. Jadi itu sebenarnya berangkat dari konsep yang sama. Kita pengen anak-anak itu nggak kemudian jadi orang yang pasif di kelas, dengerin aja guru juga perannya juga cuma kayak transfer pengetahuan aja gitu rasanya. Nah, kita pengen anak-anak justru bukan jadi objek belajar, tapi jadi subjek belajar justru. Jadi mereka aktif belajar gitu. Jadi itulah sebenarnya konsep-konsep yang kita pengen kembangin di Erudio. Tapi apakah dengan konsep tersebut anak-anak Indonesia sudah siap? Maksudnya kalau di Jakarta oke lah, tapi di luar Jakarta? Kalau ngomongin siap atau nggak siap tuh, menurut gua sih agak nggak relevan ya, karena nggak pernah ada kata siap juga gitu ya. Dan justru, kalau kita ngomongin tadi, Teviara ngomong membandingkan di Jakarta dan di luar Jakarta justru gitu ya. Nah, tapi justru karena kita menyadari kita punya isu ketimpangan pendidikan yang cukup tinggi lah di Indonesia gitu ya, cukup mengkhawatirkan gitu. Nah, justru karena kita paham bahwa setiap daerah ini punya keperluan, punya kepentingan, punya kebutuhannya masing-masing, karakteristiknya anaknya beda-beda, sehingga sangat kontraproduktif justru kita pengen ya udah anak-anak pasif, guru ngajar, pokoknya ini materi yang harus disampaikan and that's it gitu. Justru pengetahuan itu harus datang dari interaksi, dari culture, dari hal-hal lokalitas lah dari setiap daerah tersebut, sehingga nggak perlu tuh semuanya kayak ya udah semuanya belajar, misalnya ya belajar matematika atau fisikanya caranya sama semua, seragam semua di seluruh Indonesia, kan itu nggak perlu gitu. Setiap daerah punya kebutuhannya masing-masing, disesuaikan dengan resources yang dimiliki, disesuaikan dengan kondisi geografisnya dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu sih sebenarnya. Ini benar nggak sih kalau misalnya menindaklanjuti apa yang lo omongin bahwa pendidikan itu harus disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Jadi misalnya ini anak-anak Papua yang tinggal dekat Freeport, mereka harus tahu investasi emas ya. Harga emas naik. Tapi bener loh, menurut gue benar, karena gini, jadi Ki Hajar Dewantoro tuh secara konseptual sebenarnya pedagogi, kalau pedagogi itu kan ilmu pendidikan ya, ilmu pendidikannya Ki Hajar Dewantoro tuh memang sangat sifatnya kritis gitu, sangat mendukung pendidikan sebagai alat untuk membuat anak-anak jadi sadar apa, sadar tentang posisinya di masyarakat, perannya di masyarakat, itu harus menyadari penuh. Jadi kalau tadi ngomongin orang-orang di Papua harus tahu Freeport, menurut gue iya. Karena dengan mereka tahu Freeport itu ngapain, harga emas berapa, lalu misalnya harga emas di satu daerah dan daerah lain mungkin beda atau enggak, itu dia jadi sadar tentang gue nih apa sih, gue nih perannya apa sih, gue bisa ngapain ya di Papua, kira-kira kayak gitu. Jadi memang grassroots banget, itu semangatnya Ki Hajar Dewantoro sebenarnya.
Oh iya, jadi nanti kalau gue beli emas nggak usah liatin harga antam lagi ya, langsung hubungin teman di Papua. Jadi gue tahu Bisa. bedanya berapa. Antam ngambil untungnya gede banget. Bisa, Oke, bisa. Mbak. Gini, Mbak, ngomongin tentang pendidikan. Karena menurut lo adalah dari bidang pendidikan, kan. Kayaknya lo passion banget di bidang pendidikan nih, Mbak. Kalau misalnya lo terpilih menggantikan Nadiem Makarim besok banget, dari segala permasalahan tentang pendidikan di Indonesia, sebutin dong 2 prioritas utama yang pengen banget lo lakukan. Gue kalau jadi menteri pendidikan besok, gue pingsan sih. Gue kayaknya tipes langsung deh. Belum kerja udah tipes gue langsung. Ngebayangin bebannya tuh berat banget. Gila sih. Ya, tenang, ada Tapi, BPJS, ada... menteri nggak terhitung. Oke, tapi misalnya ya, mungkin lebih pertanyaannya menurut gue berdasarkan pengalaman dan pengetahuan gue yang super terbatas ini gitu ya. Apa sih yang menurut gue penting untuk di-solve duluan ya? Menurut gue, kalau tadi 2 ya, Minta 2 aja, karena kalau nggak lu banyak, lu nanti kita IG live 4 jam. Oops, sorry. Ini Bari. Eh, video Bari lagi loading nih, teman-teman. Sebentar ya. Oh, oke. Oke, kayaknya tadi Bari sedikit ada permasalahan dengan kehidupannya ya. Nggak ada yang sama handphonenya. Jadi kita akan minta dia untuk datang lagi, kayak saking serunya. Atau tadi kita menyebutkan beberapa kata yang tidak boleh disebut ya. Kan mungkin ada tukang nasi goreng dulu bawa walkie-talkie, kalau sekarang bawa kuota internet. Oke. Halo? Oke, jadi buat teman-teman juga nih sambil nunggu Bari. Bari. Oke. mohon maaf ya, namanya juga online ya. Kadang-kadang Pulsa sinyal ada. Di pulsa. jenis gaji lo berapa, Bari? Dia tuh udah happy terus, tapi kita nggak bisa. Sinyal, bukan pulsa, sinyal. Tadi nyampe mana, Tevier? Gue ngomongnya tadi tuh. Tadi Oh, lo belum ya? potong sampai yang 2 hal yang ingin lo Oke. lakukan kalau lo terpilih jadi menteri pendidikan besok setelah lo kena tipes. Jadi lo sembuh dari tipes nih. Tadi kan lo bilang lo pingsan Ya, terus kena ya tipes. benar. Pertama pingsan, tipes dulu ya. Habis itu apa gitu ya. Tipes, lo akan melakukan apa? Kalau menurut gue yang paling pertama prioritas kalau dari kacamata gue ya adalah pendidikan guru sih, Tevier. Jadi Oke. bukan guru, bukan kayak guru yang udah jadi guru nih, ataupun kurikulum dan lain sebagainya. Menurut gue yang paling pertama, paling penting adalah kampus-kampus guru kita. Karena Kampus kita mau, guru. betul. Karena Oke. menurut gue dari observasi gue ya, ada banyak sekali yang perlu dibenahi in terms of bagaimana guru-guru kita dididik gitu di kampus. Gua nggak punya kesempatan. Gue kalau lihat background pendidikan kan gue juga bukan lulusan dari kampus guru gitu ya. Gue kan backgroundnya matematik, pure matematik, applied matematik. Tapi dari teman-teman gue yang guru, dari gue lihat kurikulum kampus-kampus guru, bisa kelihatan banget tuh bedanya sama kampus-kampus guru di Indonesia sama di luar negeri, ataupun kampus-kampus guru di Indonesia yang banyak sekali dengan mungkin beberapa saja yang emang udah secara kualitas mendorong untuk bisa lebih relevan di situasi sekarang. Karena gini, kita mau solve banyak isu kurikulum, fasilitas, biaya operasional sekolah, ngomongin misalnya karakter, pendidikan karakter dan lain sebagainya. Kalau guru kita nih yang akan terjun, bukan guru, calon guru yang akan terjun jadi guru nantinya, dididik dengan framework yang misalnya udah tua banget, atau misalnya dengan framework yang udah nggak relevan sama sekali, ya nggak akan maju gitu. Jadi kita butuh meningkatkan kualitas kampus-kampus guru kita dan memperbaharui cara pengajaran di kampus-kampus guru kita supaya ya kita punya guru-guru yang baik. Karena pada akhirnya kualitas guru yang menentukan apakah sekolah ya bisa membantu anak-anak belajar dengan efektif atau enggak. Jadi guru tuh jadi penting banget sih. Oke, Itu pertama satu ya. Yang kedua. Nah ini menurut gue agak yang kedua ini agak seimbang lah ya beberapa hal. Tapi
Mungkin kalau gue memprioritaskan lebih ke soal akses internet ya. Ini sesederhana banget, tapi dampaknya besar gue rasa. Karena ya gue sesimpel ini kan sebenarnya sederhana ya, premisnya kayak kita punya jaringan broadband 4G di seluruh Indonesia sampai sepedalaman apapun. Kalau kita bisa punya itu, guru-guru lagi-lagi tadi bisa di-equip dengan alat-alat yang dengan informasi, dengan sumber belajar yang nggak terbatas di dirinya sendiri gitu. Karena kan sekarang kalau gue yang ngajar ya, atau mungkin guru-guru lain juga, zaman sekarang tuh lesson planning itu kita nyari di internet gitu banyaknya. Karena udah banyak kan di internet gimana sih cara ngajarin anak SD penjumlahan pecahan misalnya kayak gitu. Itu udah banyak kan. Kita tinggal ambil lalu kita contextualize ke kelas kita gitu. Nah, kalau jaringan internetnya gitu. Jaringan internetnya tidak bisa diandalkan, ya kan susah juga gitu. Bahkan ada daerah-daerah yang bahkan masih listriknya aja mati setiap malam gitu kan. Nah, itu yang kayak gitu yang menurut gue perlu disupport sih. Kita nggak ngomongin yang ribet-ribet dulu deh, yang ngomongin wah sistemik gitu. Kayaknya rumit gitu. Yang sederhana dulu aja menurut gue. Kamu anak indie ya? Indie home. Banyak masalah ya. Internet. Ini disponsorin ya? Oh enggak ya? Gitu, IndiHome kapan? Ayo kita collab. Oh iya. Berikanlah kami internet untuk Indonesia, Yang lebih baik. Yes. Sedikit menindaklanjuti dari jawaban lo mengenai cara reformasi di kampus guru. Nah, sama nih, gue juga bukan orang yang berlatar belakang dari guru ya, bidang pendidikan. Guruan. Kira-kira nih keguruan, oke. Kasih dong satu aja contoh kasus gitu loh, yang karena lu tadi explain-nya tuh I think it's too general. Guru harus begini. Everyone say that gitu. Tapi kalau misalnya contoh aja satu. Yang paling sederhana gini. Jadi banyak kampus guru yang masih menurunkan cara mengajar yang sangat berbasis kepada misalnya, kita biasanya sebutnya learning to exam. Jadi kayak misalnya, lu belajar cuma buat nyelesain ujian nasional aja gitu. Jadi kayak misalnya, ya lu hafalin aja rumusnya. Lu pokoknya ngajarinya caranya lu hafalin rumus bagian ini, nanti lu cara cepetnya gimana gitu. Kan kayak gitu ya. Itu masih banyak diturunkan lewat kelas-kelas yang ada di kampus guru kita. Meanwhile, sebenarnya harusnya kita lihat ke riset-riset hal yang begitu tuh udah proven bahwa itu nggak efisien dan nggak produktif sama sekali. Sekarang mungkin approach-nya lebih banyak yang istilahnya kita sebutnya backward design. Jadi guru itu dipandang sebagai desainer. Kenapa guru itu desainer atau engineer bahkan? Karena guru itu harus bisa mendesain pengalaman belajar di kelas sehingga anak-anak itu dimungkinkan untuk memahami apa yang ingin diajarkan. Jadi pengalaman di kelasnya tuh harus kayak gimana ya? Jadi kayak bikin rundown-nya itu kan harus precise gitu supaya anak-anak ini beneran higher probability untuk dia bisa beneran paham apa yang disampaikan. Nah, ini harus mulai dari tujuannya dulu, lalu gimana cara ngukurnya, measurement tools-nya itu apa, lalu apa yang mau diukur, barulah tentukan gimana caranya lesson plan itu bisa di-develop lah gitu. Mesti bikin misalnya tools pakai internet, misalnya pakai kalau sekarang tuh lagi hype tuh kayak AR, augmented reality gitu, atau misalnya yang canggih-canggih lah yang ada di komputer-komputer supaya mengenrich pengalaman belajarnya. Problemnya kita tuh lompat sekarang. Jadi dari cara belajar yang lama ini tiba-tiba di-equip dengan segala teknologi yang advance ini nih, AI, AR, apalagi ya gitu-gitulah. Nah, jadinya AR dan semua teknologi ini dimanfaatkan dengan cara yang lama gitu. Instead of justru mengenrich tadi proses yang benar, fokus ke anaknya dulu. Anaknya pengen belajar apa sih? Pengennya paham apa sih? Lalu gimana caranya kita bisa mengukur bahwa nih anak udah paham atau enggak? Lalu dari situ baru gue bisa develop pembelajaran di kelas gue tuh kayak gini loh. Oh, gue berarti bisa pakai tools AI nih, gue bisa pakai tools AR nih dan lain sebagainya. Jadi ya itu proses kayak gitu kan framework yang general gitu ya, tapi bisa dipakai di setiap kelas kan. Nah, ini gue nggak tahu nih berapa banyak kampus di Indonesia yang udah mengajarkan framework seperti ini sebenarnya gitu.
gitu. Jadi all in all nih, kira-kira kalau misalnya seorang guru itu menjadi, let's say, sebagai IO, kira-kira KPI dari guru Indonesia modern tuh harusnya apa sih? Wah, pertanyaan susah ini. Atau apa? Kebiasaan muridnya kah? Atau misalnya Ya, gimana gitu? Lo ya, kan di RUJ tuh lebih cincai lah, lebih jago gitu ya. daripada gue Menurut mah gue, cari nading doang. menurut gue, menurut gue fokusnya dua, Teh Vera. Yang Apa pertama, itu? murid, udah pasti. Jadi learning outcome-nya si murid. Murid bisa apa? Murid paham apa? Murid tahu apa? Semakin banyak tahu, paham, dan bisanya anak, itu harusnya bisa jadi apa ya? Jadi skor, jadi kelebihan buat si gurunya gitu. Di KPI-nya si guru sebagai IO tadi gitu kan. Betul. Nah, poin kedua menurut gue professional development. Jadi guru tuh gue merasa pandangan bahwa guru itu adalah kalau kita kan biasa sering banget nih, ini sampai sekarang masih sering disebut bahwa guru itu kan yang digugu dan ditiru. Itu kan sering ya kita kayak gitu. Bahwa guru tuh kayak teladan yang sempurna sekali, yang sangat mulia sekali. Itu betul, menurut gue itu sangat betul bahwa guru tuh benar-benar menyerahkan seluruh kehidupannya untuk benar-benar kebaikan si anak gitu, bukan hanya secara kognitif tapi kayak perilaku anak, secara sosial dan seterusnya. Tapi guru juga perlu dipandang sebagai profesi yang profesional gitu, yang butuh pengembangan karir gitu kan, yang butuh pengembangan kemampuan dan kapasitas profesional. Nah itu yang menurut gua harus jadi KPI-nya guru juga. Jangan sampai guru-guru kita fokusnya cuma, kalau sekarang kan ujian kompetensi guru tuh ngerjain soal, nilainya bagus dapat insentif gitu kan. Instead of kayak berapa banyak misalnya instead of kayak misalnya dia kayak kemampuan profesional manajemen organisasinya, terus juga misalnya in terms of manajemen keuangan organisasi sekolah misalnya, atau juga misalnya leadership in general, hal-hal yang kapasitas profesional seperti itulah yang sebenarnya harusnya jadi KPI juga gitu. Jadi kayak kalau di startup atau di company-company kan biasanya punya career path tuh ya, jenjang karirnya jelas gitu. Nah, kalau guru sekarang tuh kan basisnya kalau PNS mostly tahun mengajar ya. Kalau udah 3-4 tahun itu baru naik pangkatnya gitu kan. Menurut gua harus diubah jadi merit based sih. Benar-benar berdasarkan merit gitu, berdasarkan ya kapasitas. Kalau lu bisa professional development lu naik berapa tingkat dalam waktu yang pendek ya why not gitu. Kenapa kita harus nunggu kayak 4 tahun, 5 tahun gitu. Jadi tapi memang memandang guru sebagai profesi. Nanti diomongin sama guru-guru yang lebih tua, digosipin sama tukang sayur. Sekolah saya masih muda, tapi gajinya udah lebih gede dari saya. Kita mah ngomong asik-asik aja ya. Maklum nontonnya gue Ikatan Cinta, bro. Tapi betul sih, Tewir. Itu realitas sih. Jadi kalau gua misalnya aja nih, jadi kepala sekolah ya, kan gue umur gue juga masih muda banget. Dan muka gue kan juga secara tampilan kan masih muda banget. Nah, itu ketika gue ketemu sama guru lain, itu gue kayak, gue bisa merasakan loh, susahnya jadi anak muda gitu. Itu yang, makanya ya, itu realitas sih. Biar kelihatan tua ya? Betul, biar lebih tua gitu. Kepala sekolah, jadi lo bukan naikin skill lo, tapi lo malah melebatkan jambang lo. Iya, betul. Supaya nggak dipandang jadi, kayak, ini anak kecil bau kencur doang gitu. Iya. Dari mana sih modal UI doang yang pengen gajinya 8 juta. Ber. Tapi lu setuju nggak sih kalau guru harus jadi ASN? Guru harus jadi ASN? Enggak sih. Tapi maksudnya kalau gue pengen jadi guru, gue harus jadi ASN gitu. Jadi kalau misalnya lo pengen hidup lo stabil, bukan stabil ya, apa kayak balance lah gitu, bisa lo nggak mikirin yang lain-lain, seorang guru itu harus jadi PNS harus jadi atau ASN. ASN? Enggak. Menurut gue ASN itu panggilan hidup aja, itu pilihan hidup lah, bukan panggilan. Ya, panggilan dan pilihan hidup. Kayak kalau lo pengen mengabdi sebagai abdi negara, ya lo jadi ASN. Dengan segala konsekuensinya kan. Tapi itu bukan satu-satunya pilihan, karena sekarang tuh pilihan udah banyak banget lah. Orang di pendidikan tuh sudah bisa berkarir dengan pilihan karir yang sangat luas sekarang. Kalau dulu kan, misalnya lu kuliah IKIP gitu ya, pendidikan, ya udah lu jadi guru. Atau bahkan gua nih kuliah matematik, lu mau ngapain? Lu jadi guru gitu.
sekarang tuh pilihan karirnya udah luas banget sih. Jadi nggak Oh. cuma ASN. Oke, jadi nggak usah ASN ya untuk stabil bisa jadi YouTuber ya. Bisa, bener YouTuber. By the way, Bar, ini ada pertanyaan lagi nih, Bar, dari salah satu followers atau yang nonton nih. Halo Kak Bari yang jenggotan, aku mau Lu tanya nambahin lu ya? Lu nambahin lu Tevir ya? juga nih teman-teman nih contekannya nih. Behind the scene-nya nanti kita keluarkan. Halo Kak Bari yang jenggotan, aku mau tanya nih tentang pengalaman pribadi. Kenapa banyak sarjana pendidikan yang lebih memilih untuk keluar dari jalur pendidikan dan malah nggak jadi guru, malah jadi pegawai bank? Nah itu baru gue tambahin. Apakah honor salah satu faktornya? Ini dari @halo@h. Ya, menarik banget sih ini. Menurut gue ini prinsip ekonomi sederhana aja sih. Jadi supply guru kita tuh banyak banget. Kita tuh nggak kekurangan guru. Guru kita tuh super banyak. Yang masalah itu lebih ke, yang masalah kita tuh distribusi sama ya mungkin kualitas ya pada akhirnya. Tapi ya kalau in terms of numbers kita nggak kekurangan. Menurut gue masalahnya adalah yaitu kita punya banyak guru tapi yang bisa menyerap sedikit. Dan yang ada di sekolah-sekolah pun itu juga tidak bisa memberikan tadi insentif yang masuk akal buat terutama kalau ngomongin zaman sekarang ya kalangan millennials gue nggak tau sih ya kata-kata millennials tuh biasanya dipakainya sama orang yang lebih tua ya kayak gue tuh pakai kata millennials aneh gak sih? Enggak, lo nggak jauh beda umurnya sama gue udah. Jadi ya pokoknya kita yang muda-muda ini kan pengennya jalur karir itu merit kan kayak yang betul. Lu lihat gue bagus lu kasih gue insentif lebih bagus gitu kan. Sedangkan kalau jalur karir biasanya di guru ya itu tadi banyak ngomongin lebih lama lah prosesnya untuk pada akhirnya lu bisa diberikan insentif yang mungkin lu pengen. Sedangkan di industri lain, perbankan misalnya, asuransi misalnya atau ya industri-industri lain mungkin sistem insentifnya sudah mengadopsi yang seperti itu sehingga lebih menarik aja gitu. Jadi menurut gue itu praktikal aja. Makanya gue merasa tadi jadi guru kalau pengen maju, kalau pengen bener-bener guru tuh adalah orang-orang terbaik ya. Misalnya nih gue matematika gitu, jurusan matematik. Kita pengen lulusan terbaik jurusan matematika tuh jadi guru. Ya kan berarti sistem insentifnya harus sama baik atau lebih baik daripada pilihan-pilihan yang lain kan. Kalau sistem insentifnya masih lebih baik yang lain ya. Kenapa enggak ya? Susah. Kita ya harus gimana dong? Gue harus beli Monstera, gue harus beli janda bolang, gue harus gimana dong? Wow, sangat. Gue yang wow itu yang harganya lebih mahal daripada harga diri gue, yang itu tertambah sama mobil. Sekarang trennya gitu ya, TVR ya, bukan kalau dulu kan mungkin kayak luxury goods itu kayak tas, skincare gitu. Sekarang pohon ya. Kalau zaman dulu pertama kali gue gawe kan kemana-mana tuh bawa tas, bukan tas, lanyardnya LV atau misalnya sepatunya tuh sepatu tap Tory Burch, minum pagi-pagi sekarang boro-boro lo kenapa kelar itu semua gaya hidup. Iya. Tapi tadi lo mention insentif many times. Gue pengen tahu deh, menurut lo pribadi, gaji guru SD, guru matematika di Jakarta itu harusnya berapa sih? Anjir. Sorry. Wah, ini pertanyaannya. Ini gurunya Ini pertanyaan susah loh, TVR. Masa sebut angka sih? You mention many times about insentif gitu. Itu salah satu yang menjadi kenapa orang jarang jadi guru. Dan ya langsung fair-fairan nih gue, harusnya gaji guru tuh yang bagus berapa. Dan secara background itu adalah matematika, ya langsung aja. Dan paling, nggak mungkin ya lo anak SD lo ajarin matematika, jadi gue bilang aja anak TK belajar matematika, jadi gue langsung mention SD. Guru SD di Jakarta, lu dari Jakarta Selatan bukan nih? Beda lagi nih Selatan. Gue di Tangsel sih, tapi Jaksel lah boleh lah. Oke, lo di Tangsel. Kayak gini Tangsel nih, gengnya Tante Atut nih. Harusnya berapa? Pasti gue ngerti tiap daerah punya APBD yang berbeda. Pasti punya. Gue mau jawabannya diplomatis. Apa? Jadi
Ya menurut gua kan lagi-lagi kan kalau ngomongin kalau misalnya lu ngomong sama HR gitu ya, Mm-mm. eh, riset tentang compensation and benefit itu kan pasti tiering-nya beda banget ya. Kayak setiap industri punya tiering yang berbeda dan bahkan di satu company pun bisa jadi kayak beda-beda banget gitu in terms of kayak ya dilihat banget lah faktornya banyak gitu. Bukan hanya cuma sekedar misalnya lu lulusan mana atau lu pengalaman kerjanya Mm-mm. berapa, nggak cuma sekedar itu doang. Eh, Menurut gue sih paling enggak eh, sepemahaman gue kalau lu fresh grad jadi guru ya Mm-mm. PNS gitu Mm-mm. atau misalnya nggak PNS di guru di apa sekolah swasta itu lu Mm-mm. most likely lu akan ada di bawah dibandingkan lebih rendah dibandingkan uh, banyak teman-teman lu yang mungkin kerja di industri lain. Oke. Kalau menurut gua, kalau memang kita mau bikin profesi guru sebagai profesi yang emang bisa menggait apa resource-resource yang berkualitas, menurut Mm-mm. gua paling nggak dibuat sama. Kita Oke. perlu lihat, kita perlu riset angkanya berapa sih fresh grad misalnya dari sebuah misalnya kalau lulusan matematik gitu ya atau lulusan pendidikan matematik gitu misalnya kalau ke bagian-bagian lain itu berapa sih gajinya. Nah, itu perlu dibuat riset dan ya paling nggak dibuat sama lah gitu. Jadi jangan sampai kayak di bawah ataupun jauh gitu. Jadi ya itu kan in terms of ya maksud gue praktikal aja lah gitu. Kayak Mm. ya, tadi lo bilang kan kita kan butuh beli si janda bolong dan Montserrat itu Iya, kan gitu. iya. Harus tetap ada itu. Gue nggak bilang bahwa Iya. gini, gue nggak bilang bahwa guru-guru sekarang jadi money oriented dan lain sebagainya. Gue nggak bilang gitu. Gue bilang bahwa kan selama ini kita ngomong diapresiasi dong guru, diapresiasi guru. Tapi Betul. sekarang akhirnya yang terjadi adalah kemarin tuh sempat ada riset besar namanya judul risetnya itu double for nothing. Jadi Oh. uh, jadi uh, gaji guru in terms of Mm-mm. insentif sertifikasi itu hampir double. Tapi kenaikan kualitas anak-anak kita itu hampir nothing. Jadi double for Oh. nothing. Jadi jangan Iya. sampai mindset kita juga ya udah tambahin aja gajinya and that's it gitu. Tapi yang perlu diperbaiki adalah sistem insentifnya. Jadi bukan sekedar oke, gaji lu fresh grad 8 juta udah aman gitu. Enggak, tapi kayak gimana sih lu memberikan sistem insentif terhadap perilaku-perilaku yang lu expect dari guru-guru itu bisa hasilkan atau bisa keluarkan gitu. Misalnya Setuju tadi gue banget, bilang Bang. guru-gurunya anak-anaknya nilainya bagus atau guru-gurunya professional development-nya bagus. Itu dikasih insentif berapa ya kayak gitu. Itu perlu ada sistemnya. Iya sih. Kalau fresh grad gaji gede, lo jangan jadi guru, lo jadi kurir narkoba. Oke. Hijab aku, maaf ya, Ya astagfirullahaladzim, usi-usi. Harus dijaga. ampun. Ini Oh, lucu teman-teman. loh. Teh Viera di Amanat Institute, saya di Erudio Guru kan. Kita sama-sama Sama-sama ingin contoh yang baik mencerdaskan loh kita. bangsa. Mencerdaskan Kita bangsa. Ya, yang kalau mau ngomong yang aneh-aneh dengerin di TV lah. Nggak usah di sini. Oke, kita Bar, ada ngobrol pertanyaan santai lagi. kan. Ngobrol santai banget tentang dunia pendidikan Indonesia yang sebenarnya gue sangat concern banget karena memang pendidikan karakter mau nggak mau itu apa ya, kayak ada yang bilang ketika lo tuh untuk mendidik satu anak tuh lo harus satu desa gitu loh, apa ya bahasa Inggrisnya, pokoknya when you want to raise a child you have to rise like You have one to change village. the kayak Ya, that's so. Nah, ini nih pertanyaan dari @ifami17. Kak, di Erudio masih ada, atau di sekolah KBRI nih, kayaknya sekolah KBRI yang sebelumnya masih ada senioritas nggak yang dilakukan guru senior ke juniornya? For instance, minta tolong bikinin RPP. RPP itu apa ini? Rupiah-rupiah? RPP itu rencana pembelajaran, lesson plan. Oh, lesson planning. Oke, maafin. Oke, ada nggak kayak gitu? Jadi pokoknya lu junior, gue suruh-suruh deh. Nggak ada sih di Erudio nggak ada sih. Tapi gue tahu Jadi, itu masih banyak terjadi di banyak sekolah. banyak banget mentang-mentang junior kali ya. Terus Bar nih, ini oh ya buat teman-teman kalau yang mau nanya tulis aja ya, nanti dibacain. Tapi sebelum ini kita mau sedikit unboxing tweet lo. Hati-hati dengan jarimu ya Bar, karena kita bakal
Wah, kacau jejak digital. Jejak digital. Jadi berdasarkan tweet lo di tanggal 7 Desember tahun 2020, 7 you tweet Desember. 7 Desember nih, ada nih. Gue persiapannya Aduh. sampai kepo ini sampai tweet lo nih. Banyak orang suka filsafat, tapi sedikit orang suka kebijaksanaan. Nah, gimana ceritanya? Lo yang latar belakang matematika, jadi sok-sokan suka filsafat, lo kelihatan rentetan ciwi-ciwi gitu. Gua suka filsafat sejak kuliah. Karena matematika itu ilmu yang memang sangat dekat dengan filsafat. Matematika itu mempertanyakan sesuatu sampai level yang sangat fundamental dan bahkan demand for a proof, jadi minta bukti gitu. Setiap pernyataan matematik harus dibuktikan. Bahkan kayak 1 lebih besar dari 0, sebuah fakta yang kayak semua orang juga tahu 1 lebih besar dari 0, kita mesti buktiin di matematik. Itu yang membuat gue jadi semakin dekat gitu dengan cara berpikir para filsuf gitu ya. Makanya gue juga sempat ikut extension course di Riarkara tentang epistemologi dari masa ke masa. Karena gue merasa ya sekarang tuh emang gue sih melihat sebenarnya lagi ada tren ya bahwa terutama anak-anak muda yang emang pengen belajar tentang banyak ilmu lah, dapat exposure gitu ya dari berbagai tempat gitu, dari internet, dari buku dan lain sebagainya. Kita juga mungkin kesadaran membacanya udah makin tinggi. Tapi gue melihat tadi pernyataan gue ya, banyak orang suka filsafat itu karena fenomena tadi. Gue melihat udah makin banyak nih orang suka filsafat, tapi belum banyak yang suka kebijaksanaan. Karena gue masih melihat banyak orang yang karena udah baca beberapa referensi filsafat, jadi merasa jadi lebih tahu. Jadi merasa justru itu alat mereka untuk bisa tweet war gitu misalnya. Atau misalnya betul gitu. Jadi gue merasa padahal kan tujuannya filsafat ya, kalau kita mau balik ke salah satu filsuf yang paling terkenal dalam sejarah manusia, ngomongin Socrates, Plato, Aristoteles dan lain sebagainya, itu tuh mereka ya justru kalau lu emang semakin mempelajari, semakin bertanya gitu ya, lu akan semakin menyadari bahwa lu practically nggak bener-bener tahu tentang apa hal yang lu tahu itu gitu. Jadi kok lu sombong gitu, basically kayak gitu. Jadi kayak harusnya semakin belajar filsafat kita semakin rendah hati gitu, semakin bijaksana in a sense. Karena filsafat kan artinya sendiri kan filosofia. Filosofia itu kecintaan pada kebijaksanaan gitu. Jadi itu adalah latar belakang. Karena waktu itu sempat ikut sebuah acara sih, sempat ikut sebuah acara, nonton, terus kebetulan topiknya tentang filsafat, tapi kok ada banyak orang yang ikut, yang komentar, karena ini online ya, yang komentar-komentar kolom chat yang tidak menunjukkan kebijaksanaan tersebut gitu, yang saling mencelanya sih keren ya, ngutip misalnya Machiavelli, ngutip Immanuel Kant, ngutip, tapi semuanya buat berantem gitu. Jadi kayak apa nih gitu, kayak fenomena itu gue amati sesuatu yang kayak disayangkan lah gitu. Ya sih, bahkan beberapa di agama gue bilang filsafat itu haram ya. Iya bener. Bener. Ini Teviera ini memang celutukannya luar biasa loh. Celutukannya bikin nanti jam 2 pagi depan rumah gue ada tukang nasi goreng bawa walkie-talkie. Teman-teman lindungi aku. Lagi nih, Mbak, gue bakal unboxing lagi tweet lo nih. Tweet ini adalah tweetnya Mbak nih. Diambil, ini nih, lo retweet tweet dari Robi Muhammad tanggal 28 November 2020. Lo bilang, inti kehidupan akademis sekarang adalah kompetisi. Berlomba publikasi, kompetisi status, berlomba proyek, kompetisi kekayaan, berlomba melakukan perubahan, kompetisi aktivisme, jarang yang memperlakukan dunia akademik untuk refleksi kondisi manusia. Kenapa lu nge-retweet tweet ini? Refleksi tuh pijet doang, Bari. Lo nggak usah kehidupan ikutan di refleksi. Anyway, gue lagi pengen buat refleksi lo, pegel-pegel banget lo ini gue. Lu 120.000 bersih sehat, itu enak, itu pijat keluarga. Iya loh. Tapi lagi pandemi, Teviera, lagi pandemi sekarang. Bisa susah sih. Mau refleksi. Nyuruh. Bisa ya udah lu pakai apa sih yang pijitan yang ada yang geplak-geplak gitu ya. Yo itu bisa juga.
Lo belilah di kantor dulu lo di Tokopedia, katanya data Iya sih analis bener di sih. situ. Aduh, jadi pengen pijet loh kok nggak nyambung. Jadi kita ngomongin harga Oke, jadi kenapa nih? Apa emang pendidikan dunia ini. akademik untuk refleksi kondisi manusia apa itu? Lo terlalu ngada-ngada kayaknya, terlalu tinggi. Sama sih sebenarnya. Oh, beli magic paper aja Kak Koyo-chan. Bener Tuh, juga lo ya. beli koyo Thank you cabe. sarannya loh. Oke, nanti gue coba beli deh. Pegel banget sumpah. Oh, oke, balik ke tweet tadi ya. Eh, Sebenarnya menurut gue motivasinya sederhana aja sih. Gue melihat terutama di Indonesia lagi-lagi ya. Salah satu alasan kenapa dunia akademik kita gue lihat lambat majunya ya. Itu karena ya lagi-lagi kita tuh driven by something yang gak esensial. Dalam hal ini adalah angka publikasi. Jadi ya kan banyak peneliti-peneliti, dosen-dosen pokoknya kejar angka publikasi aja. Kenapa? Karena lagi-lagi insentifnya diberikan untuk itu. Makanya menurut gua sistem insentif itu jadi sangat krusial. Karena ya pada ujung-ujungnya duit kan semua orang kan. Maksudnya itu realistis aja gitu kan. Kita akan melakukan hal-hal supaya kita seefisien mungkin bisa mendapatkan insentif tersebut gitu kan. Jadi kalau insentifnya ada di tempat yang salah, itu akan ngedrive perilaku yang salah juga. Salah satunya adalah menurut gua soal publikasi ini. Jadi kita banyak diapresiasi sama hal-hal yang seperti itu kan, yang yaitu angka publikasi. Padahal kualitas publikasinya juga nggak jelas gimana. Ngomongin tentang ya bahkan sistem penerbitan dan publikasinya sendiri pun juga banyak yang mengkritisi gitu ya karena sangat tidak masuk akal lah sistemnya gitu ya. Dan kalau kita ngelihat penemuan atau penelitian atau pemikir-pemikir terbaik di dunia itu bukan orang-orang yang fokus kepada angka-angka tadi. Mereka practically emang pengen tadi kayak Mas Robi bilang. Mereka pengen tahu manusia tuh apa dan kayak gimana dan alam semesta itu tuh seperti apa gitu. Jadi merefleksikan terhadap kita dan alam semesta kan. Purely curiosity gitu. Jadi itu yang mendrive akhirnya penelitian-penelitian yang kualitasnya super bagus bisa keluar. Gua rasa gitu sih. Jadi harusnya platform itu bukan ya tadi kompetisi, ngomongin angka, publikasi dan sebagainya, tapi justru ya harusnya jadi platform kita bisa punya ruang yang tadi yang filosofis, yang cinta kebijaksanaan gitu. Ya itu sih gua rasa. Dari guru, tapi sayangnya karena background lo bukan dari keguruan, lo nggak bisa jadi PNS. Gue bisa jadi PNS nggak ya? Tapi mungkin Kayaknya jadi nggak guru. bisa sih. Iya nggak jadi guru bener. Di bidang lain. Jadi ini soalnya ada yang nanya nih dari Haraha 1278. Kenapa sih kalau mau jadi pendidik PNS, jadi guru yang PNS harus dari jurusan pendidikan? Padahal menteri pendidikan kita aja nggak dari jurusan tersebut. Kalau dulu tuh ada mekanisme namanya Akta 4. Jadi kalau kita dari jurusan bukan pendidikan, kita bisa ambil sertifikasi Akta 4 untuk jadi guru PNS. Itu dulu ada. Kalau sekarang mungkin jarang yang kayak gitu ya, karena biasanya gue masih punya banyak teman-teman yang non pendidikan tapi jadi guru PNS. Tapi biasanya ini sepemahaman gue ya, mereka jalurnya adalah jadi honorer di sekolah tersebut, which is karena itu berdasarkan kenalan dan kebutuhan di sekolah itu butuh guru matematik misalnya atau butuh guru geografi gitu misalnya. Lalu karena dia udah jadi honorer di situ, dia lama-lama akan masuk tuh ke list didaftarin untuk jadi CPNS gitu. Tapi gue nggak tahu sih, memang nggak ada jalur yang benar-benar terbuka sih. Oh oke. Jadi teman-teman yang tenang kan, rezeki itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kementerian yang ngurusin PNS. Oke, lanjut. Emang sih tweet lo lagi nih, Mbak. Lo juga pernah nge-tweet pilkada pandemi, it is simply statistical, angka positif baru akan naik. Tak kunjung terlihat persiapan responnya seperti apa. Pejabat delusional berbicara ke diri sendiri, biasanya all is well. Nah, pertanyaan gue, lo punya nggak sih pejabat publik atau politisi favorit? Dan kenapa lo milih dia? Sekarang? Satu atau dua? Ya. Yang sekarang? Waduh. Yes.
Sulit nih kalau yang sekarang ya. Ya udah meninggal, jangan nanti nggak bisa di-tag di Instagram. Wah, agak sulit nih, Bu. Mungkin yang paling gua look up to aja ya sekarang ya, yang gua kayak respect lah gitu ya. Ya mungkin Mas Menteri Nadiem Makarim salah satunya. Oke. Dan juga mungkin ada bentar gue keselak. Sampai ya Tuhan, dari ditanya yang serem-serem, dia tanggung jawab sama apa yang udah lu tweet. Ya, satu lagi itu sebenarnya Dirjen Guru Tenaga Kependidikan sekarang. Namanya Pak Iwan Syahril. Beliau tuh dia. ya nggak apa-apa karena gue cukup terekspos lah dengan apa yang dia kerjakan, cara berpikirnya, karena gue pernah kerja bareng juga. Dan makanya gue bilang tadi gue respect aja, bukan tanpa kritik ya, karena ya ada aja yang bisa dikritik dari pekerjaan-pekerjaan mereka gitu kan, karena pejabat publik tuh nggak ada yang sempurna lah ya, sama kayak manusia pada umumnya kan. Jadi kayak mereka kan dari 100.000 1 juta masalah yang ada di Indonesia, mereka kan harus prioritasin yang mana yang harus dikerjain duluan kan. Jadi selalu ada celah untuk mengkritik. Jadi ya dua orang ini menurut gue ya karena gue tak expose lah dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, karena gue ya di dunia pendidikan juga, dan ya gue look up to them lah gitu, sebagai kayak gue bisa ngelihat kayak oh jadi policy maker di pendidikan tuh kayak gitu ya gitu, stress levelnya tuh kayak gitu ya. Gue sampai bayangin ya gue tipe sih kayaknya kalau kayak gitu kan, gue bilang tadi kan. Terus gue jadi dibukakan juga tentang oh complexity levelnya sekompleks itu ya ternyata isunya kayak gitu. Jadi gue respect lah sama orang-orang ini gitu. Dan juga satu lagi Dirjen Kebudayaan sebenarnya, namanya Pak Hilmar Farid. Jadi orang-orang kayak gitu sama karena ya beliau juga gue pandang sebagai orang yang tadi lagi bukan tanpa celah, tapi inisiatif-inisiatifnya, prioritas-prioritasnya membukakan gue terhadap banyak hal. Secara personality juga Pak Hilmar Farid itu dipanggilnya Bang Pai. Bang Pai, oke. Bang Pai, pakai F. Sunda. Oh iya bener. Bukan Levi's. Iya betul. Kenapa Bang Pai? Beliau tuh kayak ya yang gue lihat ya lagi-lagi yang gue observasi ya, ya tipe birokrat yang bisa merangkul banyak elemen gitu. Kalau di kebudayaan kan elemennya juga banyak ya, ada seniman, ada akademisi, ada misalnya juga aktivis kebudayaan tradisional yang gayanya beda-beda banget. Seniman ya hidupnya ya begitu gitu kan, akademisi ya beda lagi, aktivis kebudayaan tradisional beda lagi gitu ya, birokrat ya beda lagi. Tapi kayaknya yang gua observasi lagi-lagi Bang Fai ini kayak bisa masuk ke semuanya gitu, kayak bisa nyambung gitu ngobrol sama semuanya. Ya, lo kepilih jadi Menteri Pendidikan tipes. Lo gimana Nadiem kemarin dicecer NU sama Muhammadiyah? Wah kacau sih. Wah seru banget itu, gue ngikutin itu isunya. Lo bukan tipes lagi, lo apa kolesterol tinggi, stroke, apalagi tuh lo sebutin penyakit-penyakit. Serba salah. Udah dengkat dilawan. Oke. Next lagi. Ber, ini pertanyaan dari Sylvia Trisna. Oh, ini tadi yang masih koyo cabe nih. Aku sering dengar, Kak, kalau pendidikan dasar kita itu kurang mendorong berpikir kritis. Critical thinking nih. Menurut Kakak, gimana sih mendidik untuk berpikir kritis? That's her first question. The second one is, terus kenapa ya, Kak, kalau ilmu selain STEM itu dianggap nggak penting di Indonesia? Aku sebagai lulusan ESOS itu sedih karena sering di underestimate, kecuali kalau jurusannya hukum. Makanya jadi pegawai bank. Saran gue. Gimana, pertanyaannya susah lagi. Gue tadi langsung mikir gitu kayak, oke. Pertama soal critical thinking ya. Critical thinking itu gue pernah baca sebuah paper yang bilang bahwa critical thinking itu susah banget, if not impossible untuk diajarin. Karena ya critical thinking itu multidimensional banget. Gue kan juga sering bawain sesi critical thinking ya. Dalam proses gue mempersiapkan banyak materi dan terpapar dengan banyak referensi ya tentang critical thinking, itu ya memang multidimensional banget. Jadi
critical thinking itu sangat lekat dengan bidang keilmuannya. Jadi misal nih, gue bisa jadi super kritis untuk ngomongin pendidikan. Karena gue terekspos nih, papar nih. Tapi gue bisa saja miss untuk bisa menerima sebuah informasi yang terkait tentang misalnya literatur misalnya. Tentang komik anak gitu yang misalnya oke, gue merasa ini bagus-bagus aja deh, tapi karena gue nggak paham tentang dunianya, gue nggak punya cukup pengetahuan untuk mengkritisi tersebut. Jadi dia sangat lekat dengan body of knowledge-nya gitu. Jadi memang complicated banget. Tapi bukan berarti mustahil. Banyak referensi yang gue rasa ya ini klise sih, tapi pada akhirnya memang critical thinking itu dibiasakan melalui pertanyaan dan diskusi. Memang dua hal ini aja caranya. Jadi kalau misalnya kita tumbuh di keluarga yang kita diperbolehkan bertanya, pertanyaannya seaneh apapun, higher probability kita akan jadi lebih kritis dengan definisi yang tadi. Dibandingkan kita ada di lingkungan keluarga yang kalau nanya dikit, ngapain sih kamu nanya-nanya kayak gitu? Gitu. Itu hal yang... Jadi the openness untuk bertanya dan berdiskusi itu jadi satu parameter yang penting untuk bisa mendrive atau mendevelop kemampuan critical thinking. Tapi nggak ada satu kayak, oke, lu belajar textbook ini atau lu belajar dengan kurikulum ini, maka lu akan jadi sangat kritis. Nggak ada sih sejauh ini menurut gue belum. Ya karena tergantung orang juga ya. Maksudnya lo sempat pernah mikir ya, aduh gara-gara lo belajar tentang critical thinking, aduh gue penasaran, gue pengen ngajarin logical fallacy ke anak PAUD, tau gak sih? Biar dari kecil tuh gak usah. Betul. Tapi memang secara materi ya, memang biasanya kalau critical thinking itu lekat di 3 kemampuan. Kemampuan logika, kemampuan verbal, dan kemampuan, logika verbal, dan bahasa. Jadi kalau verbal ini terkait lebih dengan logika kalimat. Mungkin sebenarnya yang logika ini lebih tepat gue sebutnya kuantitatif ya. Jadi quantitative reasoning lah biasa disebutnya. Terus verbal dan logik, baru bahasa. Karena biasanya orang butuh 3 hal ini untuk bisa navigate dan bisa mengkritisi berbagai macam informasi. Lagi-lagi kalau logic yang di tengah-tengah ini udah pasti ngomongin reasoning ya, kayak ngomongin verbal reasoning tuh kayak dari satu kalimat ke kalimat lain ini nyambungnya gimana sih. Nah, 2 yang di kiri kanan ini biasanya terkait informasi yang bentuknya kualitatif, itu ngomongin kemampuan bahasa, seberapa kita bisa, gue kasih kalimat ke lu bener-bener nangkep maknanya apa gitu, tanpa perlu diajarin. Sama kuantitatif, karena informasi di dunia kita ini kan nggak cuma kualitatif kan, tapi banyak yang kuantitatif juga kan. Nah, itu juga jadi penting untuk bisa mengkritisi informasi. Gitu sih, 3 itu sebenarnya. Ini pasti baru ngerjain skripsi bab 3 ya, metode penelitian. Kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Dan sebenarnya itu di ujian kampus itu ada, itu selalu diuji sebenarnya Teh Viera. Iya. Betul. Di tes potensi akademik, tes potensi skolastik itu selalu diuji 3 kemampuan ini, karena memang itu yang mendasari tadi. Iya basic. Tapi bukan berarti orang mau ngasih 3 ini pasti kritis banget ya, belum tentu. Karena tadi lagi balik ke body of knowledge dan kebiasaan dan seterusnya. Betul. Kalau mau kritis temenan sama Chania aja. Waduh. Gua chat Kania dulu ya. Oh ya, kolab ya. Sama Amanat Institute ya. Kita gosipin tentang Mas Abdanya aja. Lanjut Bar, ini nih tentang ngomongin logical, ada pertanyaan dari Jordi Satria, dia nanya nih, Kabari, apakah adil menjadikan numerikal dan reading sebagai patokan apakah satu negara literasinya tinggi atau enggak? Oh, ini ya, apa PISA ya? PISA. Oke, what do you think? Adil nggak sih? PISA itu banyak dikritisi. Jadi bahkan oleh internal OECD-nya. Jadi kan PISA itu kan dibuat oleh organisasi namanya OECD kan. Jadi OECD di bagian pendidikan dia bikin PISA. Nah, ini banyak dikritisi bahkan oleh internal OECD-nya juga. Jadi lagi-lagi PISA itu cuma alat ukur. Angka yang muncul dari PISA itu jadi kayak speedometer mobil. Dia salah satu indikator bahwa kita kecepatannya berapa. Tapi apakah itu menceritakan tentang seluruh kondisi mobilnya? Enggak.
kita butuh indikator bensin juga kan. Kita butuh kemudinya, kita butuh gas dan persnelingnya dan seterusnya gitu. Jadi dia hanya satu elemen. Jadi salah ketika itu dijadikan satu-satunya parameter yang menentukan negara ini kualitasnya seperti apa. Tapi dijadikan satu indikator dan mungkin indikator penting itu menurut gua bisa aja gitu. Tapi ya lagi-lagi yang perlu gue sampaikan ya si PISA ini pun banyak dikritisi juga gitu. Jadi diskursusnya masih dinamis lah terkait ini. Oke, jadi PISA tuh kita harus ukur dulu ya, kita dominos atau hard ya. Oke. Gue garing ya. Iya pizza. Oh, pizza. Anak politik gitu kan. Oh, gitu. Iya. Aneh. Bar, ini ada last question nih, Bar, sebelum nanti ada sedikit senang-senang lah kita. Kalau pertanyaan dari GII LAMG Gilang, ya Allah namanya. Kak, ada pengalaman seru nggak selama mengajar di Erudio? Apa bedanya sih sekolah di Erudio sama sekolah di negeri yang lain mungkin atau sekolah? Mahal ya katanya ya Erudio. Gue kalau ceritain Erudio bisa panjang banget sih, karena itu gue beruntung ada di sekolah kayak Erudio karena itu sekolah unik banget. Dan karena sekolahnya unik, anak-anaknya juga unik banget. Jadi kalau ditanya pengalaman unik ya banyak sih sebenarnya, karena satu yang paling top of mind lo deh. Oke, satu yang paling gue ingat adalah ada satu anak yang emang di setiap kelas itu selalu nge-challenge gue. Jadi kalau gue ngomongin apa, gue selalu di-challenge gitu. Nah, di Erudio, iya di-challenge aja kayak, emang iya Pak, misalnya kayak waktu itu gue kan juga ngajar tentang sejarah filsafat di Erudio. Oke. Wow. Ya, itu juga salah satu yang unik kan, SMA ngajarin tentang sejarah filsafat kan. Nah itu juga di-challenge tuh tentang, misalnya gue sering di-challenge tentang, misalnya waktu itu ngomongin tentang sejarah sistem ekonomi, jadi kayak kapitalisme, terus kita ngomongin Adam Smith, ngomongin Karl Marx, ngomongin Keynes, ngomongin beberapa tokoh lain lah. Itu gue banyak dikritisi, kayak misalnya, oh berarti Erudio kapitalis dong Pak. Terus gue kayak, waduh. Yang kayak gitu, itu sangat dimungkinkan di Erudio dan sering terjadi di Erudio karena memang kita ya lagi prinsipnya yang kayak tadi Kejar Deontoro, kita fokus untuk memberikan ruang seluas-luasnya untuk anak melakukan eksplorasi tapi dalam ruang yang aman, yaitu sekolah gitu. Jangan sampai sekolah itu yang justru jadi membatasi, karena ya keluar dari sekolah mereka bisa cari yang ya apapun mereka bisa cari di internet kan. Betul. Better mereka kalau memang penasaran, mereka cari di sekolah gitu. Kita jagain gitu dengan framework yang scientific, harus bertanggung jawab, empati dan lain sebagainya. Dibanding kayak mereka random nyari di luar, tahu dari mana nggak jelas, terus jadinya di otak mereka juga jadi salah gitu. Yaitu kebebasan di Erudio itu, yang bertanggung jawab itu, yang kemudian membuat fenomena kayak tadi tuh, yang anak nge-challenge tentang kayak gitu-gitu tuh sering terjadi sebenarnya. Gokil. Gitu. Nah, kalau Erudio itu kapitalis, apalagi ormas masyarakat yang berkembang sekarang. Kalau aku bilang Erudio. Seperti. Sebut saja Mawar, bukan apa sebenarnya. Iya. Tuh. Kirain mau disebut. Enggak sih kan. Enggak. Takut digerombak ini gue. Oke, Bar, ini deh. Quick question deh, Bar. Kalau lo nih, setelah kita ngobrol banyak, lo lebih milih filsafat atau matematika? Matematik. Oke. Lo lebih milih UI atau Imperial College London? Wow, UI. Dasar anak Faisal Basri. Lo lebih milih Erudio atau Zemins? Wah, boleh dua-duanya nggak? Karena dua-duanya ngasilin duit ya. Buat lo sekarang. Nggak, tempat berkarya dong, tempat berkarya sekarang. Sekarang ya, karya lo ya. Bukan mana duit lo ya. Padahal kan karya lo dibeli juga pakai duit. Oke, next. By the way nih, buat teman-teman, jadi pertama kali aku kenal sama sosok Barry, instead of dengan segala kegemerlapannya itu, aku tuh kenal Barry is a musician. So, gue tuh masih ingat sampai sekarang, it was
Tenang ya pacarnya Berry ya, aman kok aman. Kita beda agama. Oke. Kayaknya long long time ago lo nyanyiin Moka buat gue. Enggak sih, maksudnya buat teman-teman ya, teman pacarnya Berry. Aku Berry, aku suka banget. Aku Baru gue ikutin. mau nanya, emang iya? Iya, Berry. Banyak saksinya. Enggak. Nah, lo kalau lebih milih nih, lo lebih milih menjadi musisi atau guru? Atau dosen, ya pengajar lah. Gue nggak harus milih sih, gue bisa jadi dua-duanya sih. Guru musik jadinya. Guru yang bermusik. Oh, oke. Kalau jadi entrepreneur atau guru? Guru. Oke, oke. Terakhir deh, ini cincay-cincay. Mie goreng apa mie kuah? Mie goreng lah, gila kali lo. Oke, kita nggak bisa Jelas cukup lah. sampai di sini. Ketika lo ngomong Oke, mie goreng, dadah Teviera, dadah. sebelum dadah-dadahan, lo sukanya mie goreng rasa apa, Ber? Mie goreng original loh. Gue mah orangnya Yang original aja. Yang putih betul. Oke, karena lo suka original. Masaknya dua pakai telur. Oh my god, pakai cabai rawit di tipis. Mantap. Gila. Mantap banget. Lo pakai usus buntu. Pakai teh manis kalau nggak jeruk anget. Bede, mantap bener itu. Iya, bro. Terus habis itu di bersih sehat 120.000 pakai voucher travel. Oh shit. Bener ngomongin original. Kasih dong pesan original dari seorang Berry buat murid-murid atau apa ya? Kalau zaman sekarang generasi Z mungkin ya, yang mereka akan menjadi swing voters di tahun 2024. Oke, menurut gua yang paling penting harus dimiliki oleh teman-teman ya adalah pengenalan tentang diri sendiri sih. Menurut gue itu krusial banget zaman sekarang. Diri sendiri tuh lengkap ya. Lu sebagai diri lu maunya apa, lu nggak sukanya apa, peran lu di masyarakat apa, lu bisa ngapain sih, lu nggak bisanya ngapain. Lu mesti tahu itu banget, lu mesti tahu banget diri lu tuh kayak gimana, supaya lu nggak dibego-begoin basically sih. Karena kalau lu nggak tahu diri lu siapa, lu akan sangat mudah dimanipulasi oleh banyak pihak. Dan untuk banyak kepentingan yang bisa jadi itu bukan atau tidak sesuai dengan apa yang lu percaya atau apa yang lu anggap benar. Kalau lu bahkan nggak tahu apa yang lu sebenarnya percayai dan cuma kayak ikut-ikutan teman-teman doang, lu akan mudah banget dimanipulasi sih gitu. Jadi apalagi teknologi dan lain sebagainya. Jadi terutama kita di masyarakat yang demokratis, sangat penting untuk punya standpoint itu gitu, supaya ketika lu diminta memilih sesuatu apapun itu, mulai dari lu mau SMA atau kuliah di mana sampai lu mau presidennya siapa, kalau lu nggak tahu diri lu sendiri, lu akan mudah untuk ya tadi dimanipulasi, ikutan orang, dan akhirnya yang rugi Indonesia juga. Kenapa? Karena semakin banyak anak-anak muda yang berada di tempat yang tidak seharusnya sebenarnya. Kenapa? Karena lu nggak tahu aja lu sebenarnya harusnya di mana gitu. Gue nggak bilang bahwa ini sebuah pencarian yang akan berhenti waktu lu semuda ya. Gue juga masih cari, dan it's a never ending journey kan. It's a lifelong learning process gitu. Tapi we need to always be aware bahwa kita harus cari tahu selalu tentang oke, gue sekarang nih siapa, oke, gue sekarang maunya apa, ke depan gue mau kayak gimana, supaya kayak gak dibodoh-bodohin aja sih gitu. Dibodoh-bodohin buat diskon, dibodoh-bodohin buat politik, dibodoh-bodohin buat pilih kampus misalnya, bukan dibodoh-bodohin sih, kayak mungkin dipengaruhi tanpa sesuai dengan kemauan lu lah, kira-kira kayak gitu. Oke, wow gila. Fix Labar siap-siap titas ya. Maksud gue siap-siap lo kepilih jadi Menteri Pendidikan. Gue gak mau bilang amin lah. By the way, Wan, thank you so much. Udah ngobrol seru. Nih. Ya ampun, lucu banget. Nanti dikasih versi bukan apa sih namanya, hard copy-nya, dikasih hard copy-nya. Ini yang dibuat dalam waktu semenit dulu. Thank you so much. Aku pengen 4 jam, tapi nanti dimarahin temen-temen. Iya benar. Retentionnya jelek nanti ya. Padahal itu terus ya. Itu siapa yang bikin di tweet-tweet lo itu? Sebut aja namanya.
Mention aja, mention. Yang mana? Dari partai mana? Aduh, waduh dari partai mana seru banget tuh kalau ngomongin itu tuh. Langsung aja disebutin. Kan biar bukan juga buat partai-partai tersebut gitu untuk memperbaiki Ya, diri. Seperti gue bagus ya nutupnya. Tadi luar gue biasa. takut nih. Teh Viara luar biasa. Jangan beli nasi goreng dulu ya, takutnya nanti yang jual nasi goreng pakai. Nasi goreng dulu selama seminggu ke depan. Karena dia adalah seseorang yang menyamar ya, teman-teman dari militer, maafin aku ya, in the name of knowledge ini. Oke, Never, makasih banyak ya. Aduh, ini seru banget. Sumpah, gue tuh ngeliat jam di belakang lo loh. 5, 3, 4, Oh iya. jam. Thank you so much, Bar. Nanti kita ngobrol Thank you lagi ya. so much. Yes, of course. Thank you so much ya. Ya. Ya, happy to talk with Teh Viera. Selalu mau kalau diajak ngobrol mah. Seru banget. Thank you buat ngejulit selama Thank you. sejam ini. Dadah, Bari. Bye-bye.